Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami, yaitu perancangan antena microstrip segi 4 dengan pencatuan insektif pada frekuensi 4100 MHz. Nah, adapun anggota dari kelompok 2 ini yaitu ada Randi Surya Fatera Patoza dengan NIM 11012103222. Lalu ada saya sendiri yaitu Raisa Arsya Allah Sifanuri dengan NIM 110121303. Lalu ada Haikal Febrano dengan NIM 11012103008. Lalu ada Nabila Ayu dengan NIM 11012130113. Nah, lalu selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu antena microstrip. Apa itu antena microstrip? Adalah antena yang terdiri dari plate logam kecil yang biasanya berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, atau bentuk lainnya yang ditempatkan di atas substrat dielektrik dan di atas ground plane. Plates ini terhubung ke saluran transmisi yang memasok sinyal RF atau frekuensi radio. Selanjutnya yaitu keunggulan dan fitur yang dimiliki pada antena microstrip. Yang pertama yaitu memiliki ukuran yang kecil dan ringan. Yang kedua yaitu dual polarisasi dan dua frekuensi dapat dengan mudah dibuat. Yang ketiga yaitu mudah difabrikasi dan tidak memakan biaya yang besar. Yang keempat itu dapat dengan mudah diintegrasikan dan gelombang mikrosirkuit terpadu. Ini adalah gambar dari sketsa antena microstrip pada frekuensi 4100 MHz. Dalam pembuatan antena dengan frekuensi 4100 MHz, kita mendapatkan WG-nya yaitu 32,4, lalu LG-nya yaitu 31,014, lalu T-nya itu 0,035, H-nya 1,4, W-nya 18, LF-nya 7,12, L-nya 15, WF-nya 1,4, Y0-nya 8,72, dan X0-nya yaitu 0,74. Oke, berikut ini terdapat grafik dari hasil simulasi yang dilakukan pada CST. Nah, grafik tersebut merupakan pencocokan impedansi pada frekuensi tengah. Pada frekuensi tengah yang ditentukan yaitu 4,1 GHz, grafik ini menunjukkan bahwa refleksinya S1 masih dalam batas yang diterima dan menunjukkan bahwa perangkat yang kita rancang itu berfungsi dengan baik di sekitar frekuensi yang telah ditentukan. Nah, adapun pengaruh epsilon R, di mana nilai permitivitas relatif dari substrat yang kami gunakan untuk mendesain antena dimanipulasi sedemikian rupa agar terjadi resonansi pada frekuensi yang diinginkan. Nah, dalam desain antena ini harus memperhitungkan juga yang tadi epsilon R-nya 3,9 untuk memastikan bahwa panjang gelombang dalam substrat dapat beroperasi pada frekuensi 4,1 GHz. Yang dimana penentuan parameter seperti frekuensi tengah dan epsilon sangat penting dalam mendesain dan menganalisis performa antena yang telah kita buat ini. Boleh next. Baik, berikut untuk pola radiasi far field-nya bisa dilihat terdapat dua jenis pola radiasi 3D. Yang kedua, pola radiasi 1D yang dimana terdapat E-plane dan H-plane. Pola radiasi ini, gambar tersebut menunjukkan bahwa pola radiasi antena yang bekerja pada frekuensi yang ditentukan tadi 4,1 GHz, yang dimana dapat kita lihat warna merah di bagian atas pada pola radiasi 3D menunjukkan arah dengan gain tertinggi, yang berarti antena dapat memancarkan energi dengan fokus tersebut. Adapun efisiensi dan gain yang ditujukan, meskipun pada perancangan ini ada kehilangan energi, antena ini masih memiliki efisiensi dalam memancarkan radiasi yang dapat diterima dan gain yang cukup untuk diaplikasikan pada frekuensi yang telah ditentukan. Nah, seperti grafik sebelumnya, pada pola radiasi juga ada pengaruh dari epsilon R.
Nah, nilai epsilon R tadi 3,9 ini digunakan untuk menentukan dimensi antena sehingga bekerja optimal pada 4,1 GHz. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya adalah perhitungan dari link budget. Nah, untuk link budgetnya sendiri ini, itu rumus awalnya adalah PRX atau daya yang diterima atau receiver itu eh, adalah sama dengan dari daya transmitter atau daya pemancar dikurang dengan loss dari transmitter atau pemancar, lalu ditambah dengan gain transmitter atau pemancar, lalu dikurangi dengan LPADS, lalu ditambahkan dengan gain dari receiver atau RX, lalu dikurang dengan loss di penerima atau di receiver. Nah, untuk gainnya sendiri itu untuk di penerima dan di pemancar itu sama di angka 2,756 desibel per dB. Nah, untuk di loss-nya sendiri, loss-nya sendiri dari masing-masing sisi, yaitu pemancar dan penerima, itu terdapat, jadi terdiri dari beberapa loss. Nah, loss-nya itu ada namanya loss cable, lalu ada search kit loss, ada connector loss, dan ada mismatch loss. Ada 4 loss. Nah, keempat loss itu lalu dijumlahkan akan menjadi loss transmitter kit atau loss receiver kit, LTX atau LRX. Nah, untuk LTX-nya sendiri itu berada di angka 3,891 desibel dan di LRX atau loss receiver penerima itu berada di angka 3,615 desibel. Untuk LPAD-nya sendiri itu di 146,86 km. Lalu untuk di daya transmitternya itu berada di 37 desibel milidesibel atau dBm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam analisis link budget untuk antena microstrip inset fit, frekuensi operasi yaitu berada di angka 4100 MHz atau 4,1 GHz dengan panjang gelombang 22,614 mm. Dan VSWR itu di angka 2 atau 2:1. Nah, untuk tinggi tower transmitter sendiri atau pemancar berada di 5 meter dan receivernya itu atau penerima di 4 meter dengan jarak komunikasi mencapai 21 km. Sedangkan daya pancar ada 37 dBm. Kehilangan daya pada kabel transmitter adalah 1,38 desibel dan total loss pada kit transmitter mencapai 3,891 desibel. Pada penerima loss kabel receiver sebesar 1,104 desibel dan loss receiver pada kit adalah 3,615 desibel. Gain antena pemancar dan penerima sama tercatat di 2,756 desibel dan untuk loss maksimalnya atau line of sight maksimalnya adalah di 17,47 km serta free space loss adalah 131,15 desibel. Menghasilkan daya penerima sebesar minus 111,854 desibel meter desibel milidesibel atau dBm dengan fade margin sebesar 6,192 desibel. Analisis ini menunjukkan kinerja link yang sangat baik untuk aplikasi antena microstrip inset fit. Untuk selanjutnya itu ada pun saran yang bisa untuk dioptimalkan bagi antena microstrip kami itu yang pertama untuk melakukan optimasi pada VSWR itu harusnya dia mendekati 1:1 atau 1. Nah, itu tuh digunakan untuk mengurangi si mismatch loss-nya dengan cara memperbaiki si matching network-nya pada desain antenanya. Nah, lalu yang kedua yaitu menggunakan material dieelektrik dengan rugi-rugi yang rendah dan dioptimalkan si desain inset fit-nya buat mengurangi rugi-rugi dieelektrik dan konduktornya. Nah, lalu yang ketiga yaitu perlu adanya pengujian di lapangannya. Nah, ini tuh digunakan untuk memvalidasi hasil teoritis dan memastikan performa antena yang digunakan itu dalam kondisi nyata atau dalam kondisi baik. Nah, lalu yang keempat yaitu perlu adanya pertimbangan penggunaan amplifier sinyal untuk meningkatkan daya pancar dan penerimanya, terutama jika diperlukan jarak komunikasi yang lebih jauh lagi. Nah, lalu yang terakhir yaitu untuk mendapatkan dokumentasi yang lengkap,
buat proses pembuatan dan pengujian antenanya, serta rencana pemeliharaan rutin, itu digunakan untuk memastikan performa antena tetap optimal. Selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya ini ada referensi yang digunakan di kelompok kami. Pada laporan ini kita menggunakan yaitu Reskika SI, yaitu rancang bangun antena microstrip patch segi 4 multiband pada frekuensi 2,1, 2,6, 2,8, dan 3,3 GHz. Nah, lalu ada referensi dari Eka Putra HA, Arsenode Saputra YP, yaitu perancangan dan realisasi antena microstrip array 2x2 pitch persegi panjang dengan yield slot untuk WiFi 5,8 GHz. Nah, lalu juga ada referensi dari Andreas F. Mollis, yaitu Wireless Communication Second Edition. Next. Oke, mungkin ini presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.